Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nurul Aisyah, NIM 19104053, mahasiswi program studi ekonomi syariah kelas 6C. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah ujian akhir semester genap dengan dosen pengampu Bapak Haji Temi Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten jenis efek yang diperdagangkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan efek syariah adalah efek yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akan pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN MUI dalam bentuk fatwa. Jadi dapat disimpulkan pasar modal syariah adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang dilandaskan prinsip syariah. Di sini terdapat fungsi pasar modal syariah diantaranya, yakni yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. Yang kedua, ialah memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, ialah memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Dan yang terakhir ialah memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Nah, berikut terdapat karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal syariah, yaitu semua saham harus diperjualbelikan di bursa efek. Yang kedua ialah bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Yang ketiga ialah komite manajemen menetapkan harga saham tertinggi HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang keempat ialah saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Yang kelima ialah saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. Yang keenam ialah komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi yang syariah. Dan yang terakhir ialah perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan HST. Prinsip-prinsip pasar modal syariah. Terdapat beberapa prinsip-prinsip pasar modal syariah, diantaranya pembiayaan atau investasi hanya bisa dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat. Yang kedua, karena uang merupakan alat bentuk pertukaran nilai di mana pemilik harta akan memperoleh bagi hasil dari kegiatan usaha tersebut, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan. Yang ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas. Yang keempat, baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuannya dan dapat menimbulkan kerugian. Dan yang terakhir, adanya penekanan pada mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada investor maupun emiten. Nah, di sini terdapat strategi pengembangan pasar modal syariah. Dua strategi utama tersebut dijabarkan Bapepam LK dalam implementasi strategi, yaitu penyusunan kerangka hukum yang dapat memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah dan mendorong
pengembangannya. Yang kedua, yakni mendorong pengembangan serta penciptaan produk-produk pasar modal berbasis syariah. Nah, di sini terdapat berbagai implementasi strategi, di antaranya mengatur penerapan prinsip syariah. Yang kedua, menyusun standar akuntansi. Yang ketiga, melakukan sosialisasi prinsip syariah. Yang keempat, menciptakan produk pasar modal berbasis syariah yang baru. Dan yang kelima, mengembangkan produk pasar modal berbasis syariah yang telah ada. Instrumen pasar modal syariah pada dasarnya adalah semua surat-surat berharga yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Efek adalah setiap surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, right, warrants, opsi atau setiap derivatif dari efek atau setiap instrumen yang ditetapkan oleh Bapepam LK sebagai efek. Sifat efek yang diperdagangkan di pasar modal biasanya berjangka waktu panjang. Instrumen umum yang diperjualbelikan melalui bursa efek dapat terbagi menjadi 6. Yang pertama, saham syariah. Saham syariah atau stocks adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagi modal pada perusahaan terbatas. Dengan demikian, si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar kekuasaannya di perusahaan tersebut. Yang kedua ialah obligasi suku atau bonds. Secara konvensional adalah merupakan bukti utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji lainnya serta pelunasan pokok penjamin yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Yang ketiga ialah obligasi syariah. Adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Yang keempat ialah reksadana. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil syihabul mal maupun antara manajer investasi sebagai wakil syahibul mal dengan pengguna investasi. Yang kelima ialah efek beragun aset syariah. Efek beragun aset syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial. Tagihan yang timbul kemudian hari dijual belikan kepemilikannya aset fisik oleh lembaga keuangan. Efek bersifat investasi atau arus kas serta aset keuangan setara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang keenam ialah warrant syariah. Warrant berdasarkan prinsip syariah adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek yang termasuk dalam daftar efek syariah untuk memesan saham dari emiten pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 bulan atau lebih sejak diterbitkannya tersebut. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.